Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman. Bagaimana kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Oke, bertemu lagi dengan saya Anissa Maimunah. Di video kali ini kita akan belajar nahwu teman-teman. Nah, mengenai materi yang akan kita bahas yaitu tentang as-sifah atau bisa disebut juga an-na'at. Jadi teman-teman, sifat bisa disebut juga na'at. Karena sifat dan na'at itu memiliki arti yang sama. Nah, apa sih arti dari sifat atau na'at itu sendiri? Oke, langsung saja kita cari jawabannya bersama-sama di video ini. Jangan sampai kelewatan ya. Ma makna as-sifah au an-na'at? Apa arti dari sifat atau na'at? Wa huwa tabi'un lil mausufi au lil man'uti. Yaitu, kata sifat itu mengikuti kata yang disifati, yang mempunyai sifat itu, atau bisa disebut juga sebagai man'ut. Man'ut itu artinya kata yang disifati. Fi i'rabihi raf'ihi, nasbihi, wa jarrihi, dalam bentuk i'rabnya, seperti rafa'nya, nasabnya, maupun jarnya. Artinya, jika yang disifati atau yang mempunyai sifat itu i'rabnya rafa', maka sifatnya juga rafa'. Wa ta'rifihi wa tankirihi, dan begitu juga dalam bentuk ma'rifahnya dan nakirahnya. Kalau kata yang disifatinya itu dalam bentuk kata ma'rifah, maka sifatnya atau na'atnya juga ma'rifah. Dan sebaliknya, jika kata yang disifatinya itu dalam bentuk nakiroh, maka sifatnya atau na'atnya juga nakiroh. Wahuwa yanqasimu ila qismain. Dan kata sifat itu terbagi menjadi dua, yaitu ada na'atun haqiqiyun wa na'atun sababiyun. Yaitu ada na'at hakiki dan na'at sababi. Nah, teman-teman, di sini kita akan fokus untuk membahas yang na'at hakiki terlebih dahulu. Apa arti na'at hakiki? Huwa ma dalla ala sifatin fi ismin qablahu. Yaitu kata sifat yang menunjukkan suatu sifat pada kata sebelumnya. Wa rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu 'alal man'uti. Dan di dalamnya terdapat atau mengandung dhamir mustatir, yaitu kata ganti yang tersembunyi. Yang dimana kata ganti tersebut kembali kepada kata yang disifati, yang disebut juga man'ut. Nah, selanjutnya contoh dari na'at hakiki itu sendiri. Ja'a rajulun sholihun. Kata sholihun merupakan sifat dari rajulun. Dan di dalamnya terdapat dhamir tersembunyi. Terdapat kata ganti yang tersembunyi. Nah, dhamir yang tersembunyinya itu adalah huwa. Yang dimana dhamir tersebut kembali kepada kata rajulun. Oke, selanjutnya di sini ada hukmu na'atin haqiqiyin. Hukum na'at hakiki. Jadi, hukum na'at hakiki atau sifat hakiki yaitu harus mengikuti kata yang disifatinya dalam bentuk i'rabnya, dalam bentuk ketentuan jumlahnya, jenisnya, serta ketentuan ma'rifah dan nakirahnya. Jadi, hukum na'at hakiki itu ada 5. Yang pertama ada i'rabuhu. Nah, i'rabnya ini ada rafa', ada nasab, ada jar. Yang kedua ada adaduhu. Nah, adatnya ini ada ifraduhu, tasniyatuhu, dan jam'uhu. Yang ketiga ada jinsuhu. Nah, yang termasuk jinsuhu ini ada tadhkiruhu, kemudian ta'nitsuhu. Yang keempat ada ta'rifuhu, dan yang terakhir ada tankiruhu. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya.
Contoh yang pertama dari i'rabuhu. Nah, teman-teman, tadi i'rab itu ada apa saja? I'rab itu ada rofa, ada nasab, dan ada jar. Coba teman-teman perhatikan kalimat berikut ini. Hadza baitun wasi'un. Nah, di sini kata sifatnya atau naatnya itu adalah wasi'un. Dan i'rabnya wasi'un itu rofa. Apa itu rofa, teman-teman? Rofa itu adalah harokat dhammah. Jadi harokat terakhirnya baitun itu dhammah. Maka dari itu harokat terakhir wasi'un juga dhammah. Karena wasi'un itu sifat dari si baitun. Karena sifat itu kan harus mengikuti kata yang disifatinya. Sedangkan kata yang disifati si wasi'un itu baitun. Kemudian contoh yang kedua dari adaduhu. Hadza thalibun mujtahidun. Nah, di sini kata sifatnya atau naatnya itu adalah mujtahidun. Dan adadnya itu ada ifraduhu. Ifraduhu itu artinya satu. Jadi jumlah si mujtahidun itu 1. Contoh yang ketiga dari jinsuhu, yang artinya jenisnya. Hadza rajulun karimun. Nah, di sini kata sifatnya atau naatnya itu adalah karimun. Adapun jenisnya itu tadhkiruhu. Contoh yang keempat dari ta'rifuhu. Nah, ciri-ciri ta'rif itu kalimatnya diawali alif lam dan pada huruf terakhir harokatnya tidak boleh tanwin. Contohnya qoma ar-rajulu al-karimu. Nah, di sini kata sifatnya atau naatnya itu adalah al-karimu. Kemudian contoh yang kelima dari tankiruhu. Nah, ciri-cirinya itu kalimatnya tidak diawali alif lam dan huruf terakhirnya itu berharokat tanwin. Contohnya qoma rajulun karimun. Nah, di sini kata sifatnya atau naatnya itu adalah karimun. Alhamdulillah ya teman-teman, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu kita. Saya harap teman-teman bisa mempraktekkan apa yang sudah teman-teman pelajari. Teruslah belajar dengan semangat ya teman-teman, karena Allah mencintai orang yang tekun dalam menuntut ilmu. Ada sebuah kata pepatah, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Wal akhir, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.